Hai ladies, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry, Ladini bersama dengan saya Vina Oy dan hari ini adalah hari kedua dari topik diskusi luka maternal, pemulihan luka maternal. Dan khususnya hari ini kami akan membahas mengatasi luka maternal, overcoming mother wounds. Jadi bukan saja sudah mengidentifikasi, mengenali apa luka-luka tersebut, but now we're gonna look at apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa langkah berikutnya untuk bisa mengatasi ini sebagai orang dewasa, ya. So before that, kita buka dalam doa karena we really need the Holy Spirit untuk menuntun kita dalam proses pemulihan ini. We want to invite Him. Kami ingin mengundang Roh Kudus untuk ikut beserta dengan all of us here. Alright, let's pray. Lord Jesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini dengan para ladies di Ladini. Lord, we know this is a heavy topic. Kami tahu Tuhan ini adalah topik yang cukup berat, mencakup mungkin luka batin for the most of us here. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau adalah gembala yang baik. Kami percaya kami bisa percaya akan tuntunan-Mu, Tuhan. Jadi kami ingin Tuhan dituntun, dipimpin oleh Engkau untuk masuk ke dalam area-area yang mungkin masih sakit. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membawa pemulihan dan Engkau akan membawa kebebasan. And we will experience it that in Jesus name, bahwa ada terobosan di dalam hubungan kami, ada terobosan dalam pikiran kami Tuhan, dalam cara pandang kami untuk ibu kami, for our moms, for our relationship, dan untuk juga diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau tuntun kami, Roh Kudus, we are ready. Kami siap untuk melakukan apapun yang Engkau tuntun, yang Engkau pimpin untuk kami lakukan. And we believe for healing. Kami sama-sama percaya for all the ladies here bahwa ada kesembuhan, ada terobosan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Oh, I'm so excited to talk about this with you. Karena again, tujuan dari pembahasan ini, tujuan dari kelas ini adalah untuk pemulihan, adalah untuk hopefully rekonsiliasi, ya. We want to have sebagai orang dewasa, as adult women, sebagai wanita dewasa, untuk mempunyai hubungan yang baik dan juga secara emosional yang tadinya mungkin tidak diperhatikan atau mungkin kurang diperhatikan secara emosional. We also want to grow, ya, supaya kami juga bisa berfungsi secara emosional sebagai wanita dewasa. So we want to really really pay attention to that, dan kita semua di sini ingin belajar bersama. Oke. So today we're going to talk about mengatasi luka maternal. Step-steps, langkah-langkah berikutnya, very practical, apa yang kita bisa lakukan. So I know, oh ternyata pada masa kecil saya tidak menerima nurture. Itu yang kita bahas minggu lalu. Nurture, kasih sayang dari ibu kita untuk meneguhkan atau menguatkan kita secara emosional. We feel like we didn't receive that sewaktu kita masih kecil. Dan setelah kita mengenali luka tersebut dan dampaknya dalam hidup kita, so what are we going to do? Apa yang kami bisa lakukan sebagai wanita yang sudah dewasa? Maybe we don't live with our moms anymore. Mungkin ada yang masih tinggal bersama dengan ibu. Um, But then we're adults. We don't act like kids. Kita tidak bertingkah seperti anak kecil. Sudah bukan anak kecil lagi. Jadi sekarang what do we do? Ya. So hopefully these steps will help you. Saya sangat-sangat berharap dan berdoa bahwa langkah-langkah yang akan dibahas akan benar-benar menjadi bekal untuk Anda untuk bisa melanjutkan proses pemulihan ini, ya. Oke. So very quickly, we all know, ya, Tuhan menciptakan ayah dan ibu untuk membesarkan anak dan untuk juga memberikan identitas inti, perasaan signifikan, pertumbuhan emosional, and so forth and so forth. Tapi untuk kelas ini, we will focus mainly on moms. Kita akan fokus lebih khusus
pada ibu, sosok ibu. Jadi sepanjang sejarah budaya, ladies, we all know bahwa ibu mempunyai tanggung jawab yang begitu besar untuk memelihara emosi anaknya. That's why you see in lots of pictures ada banyak foto atau lukisan di mana ibu sedang memegang anaknya, sedang mengasuh atau menghibur anaknya ketika anaknya mungkin sedang menangis, anaknya terluka dan lain-lain. The job of the mom, tanggung jawab dari seorang ibu adalah untuk there, it's okay ya, mama di sini, it's okay. Dan itu asuhan atau nurturing the emotional needs, kebutuhan emosional seorang anak. Jadi secara alami karena ibu itu sifatnya pengasuh secara fisik, secara biologis, so many things dari from the features of the mom is very very nurturing. Memang sifatnya nurturing atau mengasuh. Jadi sangat aneh atau tidak wajar untuk seorang ibu untuk memperlakukan anak-anaknya dengan, for example, kekerasan, menggunakan kata-kata kasar, contohnya pernyataan yang merendahkan, statement-statement yang merendahkan value dari anaknya, atau mengkritik anaknya, mempermalukan anaknya di depan orang lain, atau menyalahkan, or even menghakimi. Ya, it's just not natural. But it does happen. Tidak alami, tetapi itu tetap terjadi. Dan ketika itu terjadi, what happens is ada kerusakan emosional. Dan kerusakan emosional itu merusak atau sangat-sangat memberi dampak yang signifikan kepada identitas anak dan eksistensi anak. So a child, seorang anak mulai bertanya, dan who am I? Kalau saya tidak dikasihi oleh ibu saya, jadi saya ini siapa? Kalau saya dikatakan bahwa kamu selalu nggak pernah nyenengin mama, selalu menjadi sebagai disappointment, satu kekecewaan. Jadi, so why am I here? So all these questions tentang eksistensi atau identitas anak mulai muncul dan sangat dipengaruhi ketika ada kekerasan emosional terjadi. Jadi, ketika kelakuan buruk ini, when this treatment happens, dan ini menjadi pola dan ini terus terulang di dalam rumah tangga ini, terulang terus, seorang anak terus merasa atau terus diberikan kata-kata yang kasar atau terus direndahkan, atau seorang anak terus dikritik, terus dipermalukan atau terus disalahkan, terus dihakimi oleh seorang ibu. What we see is ini termasuk dalam kategori kekerasan emosional. If this happens secara terulang-ulang, berulang kali, menjadi pola, ini sudah masuk dalam kategori kekerasan emosional. Jadi what is emotional damage? Apa itu kekerasan emosional? Or emotional abuse, sorry, not emotional damage. Emotional abuse. Apakah itu kekerasan emosional? Kekerasan emosional adalah perilaku non-fisik yang merendahkan orang lain, dan ini dapat mencakup penghinaan, mencakup ejekan, ancaman verbal, atau taktik lain. Jadi misalnya, I'm sure you can already think of memories. Dan ladies, kalau misalnya ada kenangan yang muncul, mungkin Anda teringat, oh ya, I remember when my mom called me this. Oh, saya mulai ingat ketika ibu saya mengatakan ABC pada saya. It's okay, ya. We want ini, all of this, Holy Spirit is involved. Dari awal sampai akhir, Roh Kudus tetap terlibat dalam pembahasan ini, ya. So whatever memories come up, apapun kenangan yang tiba-tiba muncul, saya percaya itu Roh Kudus yang tetap menuntun, ya. And He wants to heal us. Dia ingin menyembuhkan kita. Nah, balik lagi. Kekerasan emosional mencakup penghinaan, ejekan, ancaman verbal, atau taktik lain. Dan ini ketika seorang ibu melakukan kekerasan emosional seperti ini akan dapat memberikan efek psikologis atau efek emosional yang negatif dan sangat signifikan dampaknya kepada identitas inti anak. Okay, so I want us to identify what is emotional abuse. Tuhan
mempercayakan seorang ibu untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik. Yes, they need to feed us, and they also need to feed us spiritually, dan juga kebutuhan rohani. Tetapi mereka juga sangat-sangat bertanggung jawab untuk pertumbuhan, kesehatan kesehatan emosional anak mereka. In the book Raising Emotionally Healthy Kids oleh Eliza Huey, membesarkan anak-anak yang secara emosi sehat, ya. Eliza Huey mengatakan, mengakui kenyataan bahwa anak-anak adalah jiwa yang terwujud, kami sangat memperhatikan pengasuhan mereka, baik secara fisik maupun rohani, spiritual maksudnya rohani. Terjalin dalam hal ini adalah pemahaman bahwa kami memiliki pengaruh penting dan tanggung jawab atas kesehatan emosional mereka juga. So, moms are very, very important untuk pertumbuhan fisik, pertumbuhan rohani, dan pertumbuhan emosional juga. Jadi kalau misalnya Anda mengingat waktu di sekolah, mungkin Anda menerima kabar buruk atau berantemlah dengan teman Anda, dan mungkin Anda ingat ingin pulang ke rumah dan ingin dihibur oleh ibu Anda, ya, ingin dipeluk. Itu adalah that's your emotional state at the time. Itu adalah kesehatan emosional yang butuh terus di nurture oleh seorang ibu, so that you know how to handle when I'm angry. Kalau saya sedang marah, kalau saya sedang sedih, kalau saya sedang kecewa, what do I do? Nah, ibu juga memberi bekal secara emosional, what do we do in this kind of situation, ya. Dan ketika kita marah, ketika kita sedih, kebutuhan itu dipenuhi oleh seorang ibu. When she comforts us, ketika seorang ibu menghibur, seorang ibu meneguhkan atau menguatkan. So moms play such an important role, peran yang sangat penting dalam pertumbuhan emosional seorang anak. Oke. Kita diberikan kerinduan oleh Tuhan yang sangat-sangat mendasari. So, yes, last week we talk about nurture. Nurture dalam bentuk kasih sayang yang meneguhkan kita secara emosional, kasih sayang yang menghibur kita secara emosional. Nah, saya bisa specifically, saya bisa lebih menjelaskan lagi nurture dalam 3 area. Kalau kita sebenarnya butuh pengasuhan, kita butuh nurture dari seorang ibu dalam 3 area yang sangat-sangat dasar. It's so basic, ya. Dan kerinduan ini sebenarnya diberikan oleh Tuhan. It's not wrong that we are looking for these things. Itu tidak salah kalau kita memiliki kerinduan ini. Dan ada 3 yang saya ingin bahas. Saya bikin 3 supaya gampang diingat, ya. Oke, so the first one is cinta kasih. Kita semua memiliki kerinduan, keinginan untuk cinta kasih. Kita menginginkan adanya komitmen tanpa syarat, komitmen untuk dikasihi tanpa syarat terhadap kepentingan kita, ya, terhadap our own needs. So for example, we want love, kita ingin belas kasihan, kita ingin cinta tanpa syarat, kita ingin keteguhan, penerimaan, persahabatan. We want these things. We need these things. Dan kerinduan ini memang diberikan oleh Tuhan. Bahkan di Alkitab dikatakan di Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi keinginan untuk dikasihi is a good desire. I just want my mom to love me. That's a good desire. Itu Tuhan berikan, kerinduan itu ada di dalam hati Anda. We just want to be loved. Kita ingin dikasihi tanpa syarat. Kita ingin diteguhkan dengan kasih. Kita ingin diterima whatever we've done. Walaupun nilai saya kurang baik, saya ingin tetap diterima. Saya ingin mendapat penerimaan from my mom. Walaupun saya belum punya anak, contohnya, saya ingin tetap diterima oleh ibu saya. Saya tidak mau menjadi musuh ibu saya. All of these things is God-given desire. Ini diberikan oleh Tuhan, ya. We need that, dan setiap anak dari kecil sudah kelihatan momen-momen di mana dia sebenarnya lagi meminta
cinta kasih. Dia sebenarnya sedang menginginkan, merindukan cinta kasih, ya. So that's the first basic need. Yang kedua, kerinduan sangat dasar yang kedua adalah makna. Sebenarnya kita ingin sekali, kita merindukan untuk memiliki makna, untuk mengetahui bahwa hidup saya memiliki arti, bahwa hidup saya memiliki tujuan. Dan biasanya the sense of significance atau makna ini dapat diberikan ketika kita diberikan validasi, ketika we feel like we have validation, ya, ketika kita sedang sedih misalnya. Oh, ibu kita ternyata melihat kita sedih dan dia menghibur kita. Jadi kita merasa, oh, I'm validated, my needs, my sadness, saya terlihat dan divalidasi, ya. It's okay, I see you're sad, mama lihat kamu sedih, sini mama peluk, ya. We feel validated. Terus kita ingin kita ingin merasa bahwa kita memiliki pengaruh. Contohnya kalau misalnya kita if we experience this, oh, saya ada atau nggak ada juga nggak ngaruh, ya. Atau saya saya punya permintaan, saya punya request A dan B, tapi nggak ngaruh juga karena nggak ada yang mau dengerin, ya. So you don't feel like you bring influence. Anda mungkin tidak merasa Anda punya pengaruh. Jadi that means Anda merasa mungkin makna Anda kurang, ya, tidak terlalu bermakna karena nggak didengerin. Contohnya, atau misalnya persetujuan, nilai, perhatian, identitas, warisan, all these things fulfill our needs, ini memenuhi kebutuhan kita untuk mempunyai makna dalam kehidupan. And it's a good desire. It's a very very good desire diberikan oleh Tuhan. Mazmur 57 ayat 2 mengatakan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan tujuannya bagiku. Jadi even the Lord knows kita memiliki tujuan, kita memiliki arti, purpose yang sangat penting dalam kehidupan ini, ya. So if God sees us that way, sangat natural. It's okay for us to feel like, oh, saya ingin merasa hidup saya tuh punya makna. Dan kalau lady sekarang bisa lihat anak-anak kecil yang bertingkah laku misalnya di rumah atau dalam family reunion lagi makan-makan, you can tell bahwa anak ini sebenarnya lagi mencari validasi. Anak ini ingin her words atau his words itu membawa pengaruh. Anak ini sedang mencari persetujuan. You can already tell karena ini adalah kerinduan basic, kerinduan dasar yang diberikan oleh Tuhan. Ya, let's go to the third one. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk merasa aman. Ya, we are looking for security. Kita semua ini sedang merindukan keamanan. Keinginan untuk merasa aman, keinginan untuk merasa terlindungi. Jadi dengan hal-hal seperti stabilitas, rekonsiliasi, perlindungan, kedamaian, pemeliharaan, all these things, karena kita rindu untuk merasa aman. Kalau misalnya kita sekarang, ladies, sebagai wanita dewasa, kita sering melindungi diri sendiri, ya, kita sering self protection, sering bangun tembok, itu berarti kita sedang mencari keamanan. Ini efeknya pada orang dewasa. When we look back, oh, why am I building up walls? Kenapa aku dikit-dikit ngomongnya kayak saya sedang melindungi diri sendiri. Kenapa saya susah untuk percaya orang? Karena saya self protection. Saya nggak mau dikecewain orang lain. It's because we were looking untuk keamanan. Kita sebenarnya sedang merindukan keamanan, tetapi itu tidak terpenuhi. Dan kita akhirnya kita mencoba memenuhi kebutuhan ini dengan cara-cara lain, yaitu membangun tembok. Okay, so I hope you can recognize why this is important. Di Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oh, that's so beautiful. Sangat-sangat indah. Especially for people like me
yang merasa saya selalu butuh melindungi diri saya sendiri karena tidak ada yang memberikan perlindungan, jadi harus saya yang melakukan itu. Oke, that's not true karena di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan dialah yang menjadi perlindungan, dia memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Oh, thank you Jesus. Oke. So I hope you're starting to see sebenarnya kerinduan ini, ladies, semua ini diberikan melalui nurture. Ketika seorang ibu memberikan nurture, pengasuhan yang tepat, keinginan kita untuk cinta kasih seharusnya terpenuhi. Keinginan kita untuk makna seharusnya juga terpenuhi. Keinginan kita untuk merasa keamanan juga itu terpenuhi. And if you pay attention to your friends, mungkin teman-teman Anda yang memiliki hubungan yang hebat dengan ibunya, yang memiliki hubungan yang wow, sangat indah dengan ibunya. Kalau Anda perhatikan ya, 3 basic needs ini, 3 kerinduan ini, sebenarnya kelihatan terpenuhi. They feel loved, ya. Mereka sangat secure in their love, dan mereka tidak ada masalah untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain, ya. Mereka merasa diri mereka penuh dengan makna. They are confident, mereka confident dengan diri mereka sendiri, ya. Dan mereka merasa mereka aman. They don't have to hustle right and left. Sangat-sangat aman ketika mereka memberikan permintaan mereka juga dengan confident, because this is a result of how they receive these needs, bagaimana kerinduan mereka terpenuhi ketika mereka kecil. Jadi I hope you see how important it is. Kalau misalnya Anda punya peran sebagai ibu atau sosok seorang ibu, or spiritual mothers, or mungkin Anda seorang tante untuk keponakan-keponakan Anda. I hope you see bahwa ada 3 kerinduan yang sangat mendasari, tapi sangat-sangat penting dalam pertumbuhan dan development of little kids untuk menjadi orang dewasa yang secure. It all points back to nurture. Dan nurture dalam hal-hal yang easy for us to remember, cinta kasih, makna, dan keamanan. Jadi, let's see what happens now. Kalau kekerasan emotional abuse, ini when this happens, ini akan mengancam 3 hal itu tadi. Kasih sayang, makna, dan keamanan. Dan hal ini, emotional abuse, ini akan menghilangkan pertumbuhan emosional yang dibutuhkan. Yang tadinya harusnya sangat diperlukan untuk anak untuk merasa confident, untuk merasa secure. Tapi akhirnya ini akan merusak keinginan tersebut dan development tersebut. Anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang secara emosional keras atau kasar, mereka tidak menerima cinta kasih, mereka tidak menerima makna, dan mereka tidak menerima keamanan yang cukup, yang mereka butuhkan dalam hubungan tersebut. Dan hal ini akan mempengaruhi whether it's physical health, kesehatan fisik, ini juga akan mempengaruhi stabilitas mental, dan also spiritual belief, kepercayaan rohani. Jadi the way we see God, ya, cara kita melihat Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita, mau nggak mau ada pengaruhnya dengan bagaimana ibu kita, or in this case our dads too, ya, orang tua kita mengasihi kita atau tidak, atau cara mereka mengasihi kita. So there is ada dampaknya, ya. Dan sebagai orang dewasa, mereka mungkin kita akan bergumul secara internal dengan mungkin merasa kehilangan, ya, like a sense of lostness. Mungkin we have to deal with brokenness, kehancuran. Kita harus sekarang bisa gimana caranya mengatasi penolakan atau ketidakberhargaan, and so forth and so forth. Jadi sangat-sangat penting untuk kita melihat bahwa ketika, let me just go back here, ketika kita kerinduan ini tidak terpenuhi, dampaknya sangat besar. Contohnya ya, ladies, ya,
keinginan ini yang diberikan oleh Tuhan kalau mereka tidak terpenuhi, contohnya, misalnya kekurangan kasih sayang, kekurangan cinta kasih sayang ibu, ini akan membuat seorang anak menjadi dewasa dan mereka akan merasa bahwa mereka kurang diterima dan tidak merasa mereka they belong to anybody, ya. Dan karena tidak merasa dikasihi, tidak merasa kita bagian dari sesuatu, bagian dari keluarga yang mengasihi kita, kita akan mulai mencari bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini, bagaimana untuk I'm gonna fix this problem. Saya ingin I'm gonna fix this problem, membereskan masalah ini dengan dalam hubungan lain tanpa kita menyadarinya. Jadi rasa sakit yang kita rasakan ketika kita merasa tidak dikasihi, kita tidak menerima kasih sayang. You know what? Kita akan mencari figur ibu yang lain, atau kita akan mencari cinta kasih sayang dari hubungan-hubungan lain. Dan sometimes I know for some people they experience this, mereka akan sama sekali avoid, kalau bisa saya menghindari sosok seorang ibu. Jadi misalnya masuk dalam jemaat, sangat nggak mau deket sama ibu pendeta, nggak mau deket sama kakak rohani kalau misalnya cewek, ya. Contohnya seperti itu. Karena dampak dari tidak menerima cinta kasih dari seorang ibu akhirnya membuat mereka lari dari sosok seorang ibu. Atau yang kedua, kalau misalnya keinginan untuk memiliki makna itu tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, itu akan membuat seseorang merasa, aduh saya kurang memiliki tujuan, saya kurang memiliki arti dalam hidup ini. Jadi mungkin saya bisa fix this problem, saya akan coba membereskan masalah ini, ya udah saya akan mencari makna dengan cara-cara lain. Saya akan menjadi overachiever, saya akan menjadi perfeksionis, ya. Saya akan menjadi anak yang sangat pintar di sekolah, contohnya. Saya akan menjadi yang the best in my work dalam pekerjaan saya untuk bisa mendapatkan penghargaan demi saya mengalami makna dalam hidup ini, ya. So that's what happens. That's what we end up doing sebagai orang dewasa. Dan yang terakhir, kalau kita tidak menerima rasa aman yang cukup, ya, yang memadai, then we will not feel secure. Kita akan merasa tidak aman dan kita merasa tidak terlindungi. Mungkin jadinya we want to fix this problem, kita ingin coba membereskan masalah ini. Ya udah, saya gimana rasanya bisa menjadi aman. Oke, berarti I need to have a lot of money. Mungkin saya akan merasa aman kalau saya punya banyak duit. Atau saya terus shopping terus karena saya merasa saya bajunya kurang, ya. I feel like I need more untuk merasa aman. So I keep on shopping. Atau saya terus beli makanan, apapun itu, supaya saya tidak mau merasa kekurangan, ya. When I feel kekurangan itu saya tidak aman rasanya, dan I don't want to feel that way, so I compensate by doing that. Ini juga bisa masuk dalam hubungan yang tidak sehat, just to feel secure, just to feel rasa aman, dan saya tidak mau sendirian. Saya nggak mau sendirian, jadi saya selalu berada dalam hubungan. That's also a possible scenario, ya. So you can see dampaknya memang signifikan, dan dampaknya memang sampai dewasa, ladies. We are still hustling for love. We are hustling for significance, untuk makna, dan bekerja keras, berjuang untuk rasa aman, ya. Dalam buku Overcoming Emotional Abuse oleh Anne Dryburgh, dia mengatakan bahwa kekerasan emosional adalah dosa dan bertentangan dengan sifat Tuhan. Jadi kekerasan emosional that we experience itu sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Karena di sini Mazmur 147 mengatakan bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, ya. Jadi kekerasan emosional dari seorang ibu itu bisa merusak
persepsi kita tentang kasih Tuhan, mengubah persepsi kita tentang kasih Tuhan terhadap kita sendiri, terhadap orang lain, and our perception of God, persepsi kita mengenai Tuhan, dan untuk mematahkan siklus ini, untuk mematahkan pemikiran yang salah ini, kita harus bisa melihat kepada seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan ini. All three desires, cinta kasih, makna, dan rasa aman. Ada satu orang yang dapat memenuhi these basic needs, dan orang itu adalah Yesus Kristus. Karena dia menyembuhkan orang yang patah hati, dan dia membalut luka-luka mereka. So we need to be able to look at Jesus. Tuhan Yesus, dia bisa memenuhi my needs, kebutuhan saya untuk merasa dikasihi, untuk merasa mempunyai makna, memiliki makna, dan untuk merasa aman. I should be able to ask Jesus. Saya harus bisa lihat kepada Yesus untuk memenuhi kebutuhan ini. Okay, so let's go to the steps. Okay, let's go to the 3 steps. Hopefully, dengan adanya 3, jadinya lebih gampang untuk diingat ya. So hopefully this will help you. The first step is, kita harus bisa mengakui bahwa kita punya rasa sakit emosional. Kita harus bisa mengidentifikasi bahwa, ini adalah emotional wound. Ini adalah rasa sakit emosional yang tidak terpenuhi dulu. Yang dulu waktu saya masih kecil tidak terpenuhi. Ketika saya membutuhkannya, tidak terpenuhi. Jadi Anda harus bisa melihat, mengakui bahwa this is pain from the past, ya. Ini adalah rasa sakit emosional yang memiliki efek dalam hidup saya dan memiliki efek yang menghancurkan dalam hidup saya. We need to identify. Kita harus pertama sadari bahwa you know what, mungkin dalam hubungan relasi secara interpersonal saya kurang mature, saya kurang dewasa dalam emotional relationships, karena I'm still operating, saya masih berfungsi seperti anak kecil dalam kehidupan dewasa saya. Saya masih berfungsi seperti anak kecil karena itu tidak terpenuhi when I needed it. Jadi we need to be able to identify dan mengakui, dan jangan excuse, jangan kita memberikan alasan. Oh iya, memang saya orangnya nggak bisa konflik. Saya memang orangnya nggak suka konflik. Instead of kita kita memberikan alasan, maybe it's better untuk kita melihat bahwa kenapa saya nggak suka konflik? Karena ini adalah dampak luka masa lalu. Karena saya tidak merasa aman. Saya butuh merasa aman, dan dalam konflik rasa aman itu terancam. So it's better to ayo kita akui aja. It's not wrong, dan it's okay untuk kita mengakui dan melihat, ini dari masa lalu. Kenapa saya merasa seperti ini? Karena salah satu dari 3 kebutuhan yang dasar itu terancam. So let's admit it instead of memberikan alasan. Saya memang orangnya nggak suka konflik. Memang saya kepribadiannya nggak seperti itu, ya. So instead of terlalu cepat memberikan alasan, what about kita stop dulu, recognize apakah ini luka masa lalu, apakah ini karena kebutuhan saya untuk merasa kasih sayang, makna, atau rasa aman, apakah ini karena terancam. That's why I'm acting like this, ya. And then the next step that should happen is kita harus bisa mengubah persepsi kita, ya. Kita harus bisa memperbaharui, and this is biblical because Alkitab mengatakan kita harus bisa memperbaharui pikiran, ya. Roma 12. Jika Anda seorang percaya, jika Anda anak Tuhan, ya, Injil mengatakan bahwa Anda dikasihi, Anda diterima, Anda itu penting, your words matter, dan Anda aman. Jadi 3 hal basic tadi sebenarnya Alkitab sudah
memenuhi atau Tuhan ingin memenuhi dan kita bisa merubah persepsi kita ketika kita merasa, oh, I need cinta kasih and I'm looking for cinta kasih dalam hubungan-hubungan lain. Kita harus bisa mengubah persepsi kita bahwa, oh, you know what? Sebagai anak Tuhan, saya sebenarnya sudah dikasihi dan sebenarnya saya sudah diterima. Saya nggak perlu hustle untuk merasa dicintai, ya. Oh, you know what? Saya penting. Firman Tuhan mengatakan saya adalah terang dan garam bagi dunia. Jadi peran saya dalam dunia ini penting. I am worth something. I'm worth uh, uh, much more than dari kata-kata orang lain. Saya jauh lebih berharga dari penilaian seseorang, penerimaan seseorang, atau pengakuan seseorang. Saya lebih penting dari semua itu. So when we change our perception, ketika kita mengubah persepsi kita mulai sadar bahwa, oh, you know what, saya sudah memiliki semua ini. Dalam Kristus, saya sudah memiliki semua ini. Saya sudah merasa aman. Jadi saya tidak harus hustle untuk menang dalam argumen ini, untuk menang dalam debat ini contohnya. It's okay, saya aman kok. Ya, ubah persepsi kita, siapa kita di dalam Kristus. Sebenarnya 3 basic desire itu sudah terpenuhi. Kita tidak diberikan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat. We are safe, we are secure. Ya, jadi the last one is ini yang paling sangat-sangat penting. Izinkan Yesus, let Jesus fulfill the needs. Biarkan Yesus yang memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah bermaksud supaya manusia, mere humans, manusia biasa, termasuk ibu kita, untuk memenuhi keinginan batin kita. Can you imagine that? Nggak mungkin Tuhan mengizinkan untuk keinginan batin kita dipenuhi oleh hanya manusia biasa. Saya hanya manusia biasa, Anda manusia biasa, orang tua kita juga hanya manusia, and they cannot fulfill every single need. Kalau kita terus menginginkan manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, kita akan kecewa. We will be disappointed, ya. Dan kita juga sendiri gagal untuk memenuhi kebutuhan orang lain. I failed so many times, right? Jadi kita sangat sangat penting untuk realize, untuk sadar bahwa you know what? Memang kebutuhan saya ini cuma bisa dipenuhi oleh Kristus. Keinginan saya cuma bisa diselesaikan, dipenuhi oleh Kristus. Dan I like what Anne Dryburgh says. Saya sangat senang dengan quote dari Anne Dryburgh. Dia mengatakan bahwa sementara belajar untuk hidup sebagaimana adanya di dalam Kristus, penting bagi Anda untuk belajar bahwa Anda bertanggung jawab atas emosi Anda sendiri, bukan emosi orang lain. Jadi, adalah tanggung jawab kita untuk, saya sekarang gimana dong? Emosi saya gimana? Saya harus bisa sembuh, saya harus pulih, saya harus bisa memulai perjalanan pemulihan. Untuk pulih, untuk sembuh, itu tanggung jawab kita. Just building on the questions from last week. Saya ini ada yang bertanya minggu lalu. Saya ini produk dari apa yang sudah terjadi, ya. Saya produk dari orang tua saya yang tidak menurture saya. Sudah terlanjur. Jadi sekarang gimana? Dan yang saya bahas minggu lalu adalah tanggung jawab untuk sembuh, tanggung jawab untuk pulih, tanggung jawab untuk menjadi utuh supaya bisa melayani orang lain. Tanggung jawab ada di kita, ladies. Kita nggak bisa tunjuk-tunjuk tangan lagi. Mama sih tidak memenuhi kebutuhan saya. Ibu sih, waktu saya kecil, waktu saya membutuhkan, kamu tidak memenuhi kebutuhan saya. Ini karena ibu saya begini. Nggak bisa.
we cannot keep pointing fingers karena akhirnya yang dewasa juga kita juga we are adults now. Kita udah bukan anak kecil lagi ya. Jadi sekarang kita what are we gonna do? Apa yang kita akan lakukan sebagai orang dewasa? Apa keputusan yang kita bisa ambil? First things, yang pertama adalah kita bisa mengambil tanggung jawab untuk oke, saya butuh sembuh. Saya harus sembuh dari keinginan saya atau kehancuran saya dampak dari tidak menerima kasih sayang, tidak menerima makna, atau tidak menerima rasa aman. So what do I need to do? It's our responsibility. Ini adalah tanggung jawab kita. So good. Let's see, is there anything else after this? Oh, that was the last one. Jadi ladies, ketika kita lahir dalam dunia ini, kita menerima kasih dari ibu kita. Itu pun bersyarat, ya. Karena itu masih dalam kategori manusia. Kalau ibu kita capek, mood-nya pasti berubah, ya. Kalau ibu kita sakit, suddenly it changes because she's human. Pasti kasihnya bersyarat. Even though it's the best kind of love, mungkin dia ibu yang terbaik, itu pun masih bersyarat. Tetapi kasih Yesus, kasih Kristus, dia setia dan bahkan lebih baik lagi dari tanpa syarat. Kalau di Yeremia 31 ayat 3 dikatakan bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jadi bukan tanpa syarat lagi, tapi even better dan tanpa syarat. Kasih yang kekal. Ya, itu akan selalu beserta dengan kita. Kita selalu memiliki kasih itu. Dan itu kekal, ya. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. So ladies, gantikan kerinduan kita. We need to replace our desire, our needs, ya, kerinduan kita untuk menerima cinta, untuk menerima makna, untuk menerima rasa aman dari ibu kita. Kita ganti dengan menerima janji Yesus untuk menyembuhkan kita, untuk menyembuhkan semua luka emosional kita. Dan saya sangat-sangat senang dengan apa yang teman saya katakan. And I mentioned this last week, and if you miss it, it's okay. I'm gonna say it again. Teman saya yang single, dia selalu bilang, aku pengen banget nikah. I'm so ready to get married. Saya pengen banget nikah. Tapi sekarang saya doanya udah berbeda. Gimana doanya udah beda gimana? Ya, jadi sekarang saya doanya, Tuhan, saya masih ingin menikah. Tapi kalau misalnya Tuhan punya rencana lain, kalau Tuhan tidak mengizinkan saya untuk menikah, dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi Tuhan yang akan yang memainkan peran-peran itu yang saya inginkan dalam seorang suami. Tuhan yang akan menjadi itu untuk saya. Tuhan yang akan membutuhkan saya, memenuhi kebutuhan saya untuk ditemenin suami atau supaya tidak sendirian. Apapun itu kebutuhan saya tahu bahwa Tuhan sendiri, you are gonna be that for me. Tuhan yang akan menjadi itu untuk saya. Jadi saya sangat-sangat dibangun oleh doa teman saya. Dan saya ingin sharing kepada Anda because that's also the same situation here. Apapun yang kita ingin, yang kita miss mungkin ya, tidak terjadi, sudah terlanjur ya. I didn't get that from my mom. Saya tidak mendapatkan itu dari ibu saya. Saya percaya bahwa Tuhan bisa menjadi itu untuk kita. Tuhan bisa menjadi sosok itu. Apapun yang kita inginkan. Kasih, memiliki makna, to feel we're significant, to feel like we're special, right? Dan rasa aman untuk saya capek melindungi diri saya sendiri. Saya capek self protection terus. I want to rest. Dan saya mau Tuhan yang menjadi my protector, Tuhan yang menjadi perlindungan untuk saya. I want that. And you know what, ladies? The good news is Jesus is ready. So let's pray. Let's pray. Dan izinkan Roh Kudus bekerja ya. We're gonna invite him. Kita ingin mengundang Roh Kudus. Oh Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau melihat setiap luka yang ada di tempat ini.
Engkau melihat setiap keinginan yang tidak terpenuhi. Engkau melihat dan engkau tahu setiap kerinduan yang tidak terpenuhi. Engkau melihat setiap kehancuran dampak dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tuhan, kau lihat semuanya, Tuhan. We just lay it out bare for you to see. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk datang, untuk menyentuh, menjamah bagian-bagian ini, Tuhan, yang luka, bagian-bagian yang rusak, bagian-bagian yang kami terus bergumul, Tuhan, sampai sekarang, untuk menerima kasih, untuk mencari rasa, untuk mencari makna, dan untuk mencari rasa aman. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk datang dan sentuh bagian-bagian ini. Dan Tuhan Yesus, kami ingin melihat Engkau sebagai seseorang yang dapat memenuhi semua ini, Tuhan. Oh, Tuhan, kami sudah capek mencari kasih sayang di tempat-tempat yang salah. Kami capek mencari rasa makna di tempat-tempat yang bukan dari Engkau. Dari pekerjaan, dari pengakuan teman kita, atau pengakuan keluarga, apapun itu, Tuhan. We're tired. We are so tired. Kami juga capek mencari rasa aman, Tuhan, melalui financial, dari adanya uang, Tuhan, atau dari status ekonomi, apapun itu, Tuhan, yang kami terus kejar untuk merasa aman. Tuhan, kami capek, Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang menjadi rasa aman untuk kami semua di tempat ini. Oh Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Terima kasih bahwa kami tidak harus hustle terus. Kami tidak harus mengejar terus. Kami bisa beristirahat dan mengizinkan Yesus menjadi semuanya untuk kami. Thank you, Lord. Dan Tuhan, kalau misalnya ada, Tuhan, ketergantungan, self-destructive behaviors, kalau ada ketergantungan yang tidak sehat atau ada kecanduan yang tidak sehat, Tuhan, kami ingin patahkan dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap belenggu yang tidak sehat. Ketergantungan yang tidak sehat kami patahkan dalam nama Yesus. We are free. Kami bebas dalam Engkau, Tuhan. Ada kemerdekaan, ada kebebasan dalam hadirat-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Kami tidak harus lagi tergantung atau kecanduan, Tuhan, atau apapun itu, terlalu dependent, terlalu needy. Kami tidak harus lagi, Tuhan. Kami bebas dari semua itu. Kami bebas dari penilaian orang lain. Kami bebas dari pengakuan orang lain. Thank you, Jesus. Dan yang terakhir, ladies, if you can imagine, kalau Anda bisa membayangkan Anda waktu masih kecil, di tempat-tempat di mana Anda sebenarnya sedang mencari kasih sayang, atau di tempat-tempat di mana Anda tidak menerima kasih sayang tersebut, Anda tidak menerima rasa makna itu, atau Anda tidak menerima rasa aman ketika Anda sangat membutuhkannya. Mungkin itu di kenangan-kenangan di mana ibu Anda mengatakan hal tersebut atau tidak melakukan hal tersebut, tidak memeluk, apapun itu. Di kenangan itu, di tempat itu di mana Anda masih kecil, we can say, Anda bisa mengatakan kepada Anda versi kecil. Anda bisa katakan, hey, Vina, atau namamu, you are loved, engkau dikasihi. Engkau punya makna yang besar. Dan engkau aman dalam Kristus. You are so loved. You are so significant. And you are so secure. Kalau Anda bisa dalam imajinasi Anda, peluk your little self, ya. Please do that. Engkau dikasihi, engkau punya makna, dan kau aman.
Oh, thank you Jesus. Tuhan sembuhkan Tuhan. Sembuhkan luka, rasa sakit, luka batin, luka internal, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you that we are loved. Thank you that we are significant. Thank you that we are safe. We are so safe with you. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.